2017 menjadi sebuah kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Kang Jejeng, seorang pegiat alam dan juga aktif dalam kegiatan SAR. Tepat di pergantian tahun tersebut, Kang Jejeng harus mengevakuasi seorang pendaki gunung yang harus kehilangan nyawanya di jalur pendakian Gunung Gede. Ketika kita ngangkat, kita break dulu. Ganti personil dengan tim. Mau start lagi, dengan 7 orang nggak keangkat tandu. Duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, di balik proses evakuasi tersebut, banyak sekali menuai pertanyaan. Dan ini terjadi di luar batas nalar manusia. Ketika di perjalanan, sama. Itu yang kita bawa itu berasa ada yang beban. Dan pundak saya pun kerasa waktu itu. Halo, Kang Jejeng. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kalau badan sehat. Badan sehat. Kantong. Hah? Kantong kita sisihkan dulu karena kita nggak bawa kantong. Oh iya, oke. Ini Kang Jejeng, mohon izin nih Kang Jejeng ya. Saya izinin. Di sini kan kita akan mengangkat sebuah kisah tahun 2017 nih ya. Ini suatu kisah yang mungkin nggak pernah dilupakan sama Kang Jejeng sendiri. Evakuasi tentang 3 orang pendaki. Ini keluarga Kang Jejeng ya? Keluarga. Dan mungkin nanti dokumentasinya bisa kita tayangin di sini ya, Kang Jejeng ya? Insya Allah bisa. Dan ini kan terjadi di tahun 2017 ya. Tahun 2017. Dan Kang Jejeng tersendiri adalah orang yang mengevakuasi si almarhum ini sampai bawah ya. Dalam proses evakuasi tersebut banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar. Nah, kita bakal simak nih kisah ini sampai habis. Jadi bagi teman-teman semua wajib banget tuh tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv karena di situ juga banyak banget nih informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung dan juga rental outdoor. Jadi kita menyediakan itu dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Nah bagi teman-teman semua nih yang mungkin mempunyai cerita horor pendakian, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi, langsung aja hubungi nomor yang bakal gue cantumin di bawah sini. Oke, Kang Jejeng, ini kita mungkin gak usah berlama waktu lagi ya. Segmen pendakian horor dimulai. Hormatnya jika tidak siap. Oke, silakan tukang Jejeng, boleh diceritakan dari awal nggak tuh kejadian pada tahun 2017? Ketika 2017 ada sebuah pendaki sih laporan ke pos. Itu laporannya sih bukan yang rombongan ya, di luar rombongan minta bantuan. Awalnya sih pendataan di pos itu sakit. Awalnya sakit dulu sih. Lah mungkin lelah lah seperti itu. Terus laporan itu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 orang dengan berbeda rombongan. Ketika udah real di 3 orang dengan lokasinya, dan dari tim pos pun ngontek ke basecamp minta bantuan. Dan itu pun saya baru nyampe sini juga habis evac yang di wilayah Bogor. Itu di sholat maghrib kita berangkat. Itu di perjalanan sebelum di pos sekitar 200 meter kita sih biasa aja jalannya, biasa aja, nyantai sama tim sambil ngobrol. Ketika mau nyampe Telaga itu udah berbeda. Berbedanya kayak gimana tuh? Rasanya apa ya, kayak males, kayak kaki berat. Itu yang pernah saya alami dan saya belum bicara ke rekan. Dan waktu berjalan, kita sama rekan berjalan, awalnya beda lagi. Nah, ketika saya istirahat sama rekan, saya penasaran. Saya nanya ke rekan,
Dan rekan pun mau nanya pun sama, gitu, sama. Nah, kita sih ditampung dulu atau diem dulu, nggak berbicara yang hal-hal berbau negatif. Nah, ketika istirahat, barulah ngobrol sama rekan-rekan. Dan itu pun sama. Kejadian saya dengan rekan itu, tim itu sama. Itu kalau dibilang gangguannya sama seperti itu. Terus ya udah, kita jalan aja. Sebelumnya ya kita berdoa lah intinya. Di jalan pas jembatan itu dikasih hujan gerimis. Tadinya sih nggak hujan, sorenya kalau nggak salah hujan sorenya. Nah, nyampe jembatan kita sholat isya, segala macam, zikir dulu, udah res zikir dan lain-lain, kita mulai bergegas dengan tim, dan ya halangan-halangan di jalan ya kita hiraukan, kita fokus untuk evakuasi, kita nyampe, saya lupa jamnya, nyampe di titik di Batu Kukus kalau nggak salah. Nah itu kita nyampe, kita ngobrol sama anaknya. Ternyata jadi pendaki 3 orang ini bapaknya sama anaknya. Itu sama anaknya. Jadi anaknya juga kita tanya di lokasi, Shocknya ya dibangunin nggak bangun-bangun, dan ya intinya nggak bergerak lah, bapaknya itu nggak bergerak. Nah di situ sempet nangis. Kita tanya pun juga, kalau orang lagi shock nggak bisa gali untuk informasi awalnya itu. Cuman ya awal laporan dari pendaki lain ada yang sakit, itu aja. Nah ketika kita nyampe di lokasi emang udah MD, atau dibilangnya kalau di hutan itu ada 2. Apa tuh? Botol kosong sama karung butut. Botol kosong sama karung butut. Wah itu gimana tuh istilahnya, itu maksudnya tuh? Jadi kalau dibilang MD kan udah lumrah ya. Di hutan itu emang dibilangnya botol kosong. Jadi dibilang botol kosong itu dia udah nggak ada. Botol kosong itu. Jadi ya udah MD. Kalau gitu. Karung butut? Sama, kurang lebih. Ya, seperti itu. Berbeda dengan di air. Kalau di air, di water rescue, bukan botol kosong, bukan karung butut. Tapi ya kalau di hutan tertuanya botol kosong. Kalau di air, orang hanyut, itu dayung patah. Dayung patah. Itu dibilangnya dayung patah. Kalau di hutan botol kosong. Itu kodenya sih. Kodenya. Kalau ada informasi botol kosong, yaitu di hutan. Kalau dayung patah di air. Itu. Kita fokus ke almarhum yang main MD itu. Kita tandu dan dibagi beberapa tim waktu itu. Kenapa kita dibagi beberapa tim? Yang saya alami itu untuk evakuasi, mau yang ataupun yang sehat, trouble entah di kaki atau yang sakit biasa. Itu terutama kita turunin dulu tim asesmen untuk menggali data benar dan enggaknya, untuk meyakinkan, karena laporan kita terima laporan di pos itu. Nah itu kurang lebih 3 tim akan dibagi. Kebetulan waktu itu saya tim kedua. Tim ketiganya itu menjemput di
penyangcangan itu. Nah terus dievakuasi dan kita naikin ke tandu dan kita bungkus dengan layak, mungkin pakai alat yang ada di perlengkapan yang dia bawa, mungkin pakai sleeping bag. Kita pakai sleeping bag dulu segala macam, karena posisinya hujan, kita kasih flashlight juga, tutupin pakai flashlight. Dan itu kita malam nyampe sini itu jam ya pagi lah, subuh lah. Wah, lumayan cukup lama ya. Lumayan itu di perjalanan di pos berapa saya lupa di posnya. Ketika kita ngangkat, kita break dulu, ganti personil dengan tim, mau start lagi dengan 7 orang nggak keangkat tandu. Maksudnya 7 orang yang nandu jenazah? Kita mau coba, pertama 4 orang, layaknya kita bawa tandu, kiri kanan, depan belakang, depan 2, belakang 2, 4 orang. Itu nggak keangkat. Penasaran, kita angkat lagi dengan kiri kanannya juga sama, nggak keangkat. Dan kita tambah lagi, kalau nggak salah itu 7 orang yang angkat, sama nggak keangkat. Dengan secara logika nggak masuk logika. Itu nggak semua langsung sih, cuman ada 4 orang dulu dengan angkat tandu nggak keangkat, saking penasarannya ini ada apa gitu. Kita coba lagi, tambah personil sama, dan tambah lagi personil sama, nggak keangkat. Itu posisi tengah malam, kalau nggak salah sekitar jam 1 atau jam 1-an, sekitar jam 1-an itu. Jam 1-an. Itu apa ya, yang rasakan itu ketika kita ngangkat ini, kalau dibebani orang itu lebih dari 3 orang atau 4 orang lebih. Itu si almarhum yang MD ini. Itu alhamdulillah kita angkat dan kita berdoa dulu, akhirnya keangkat. Ketika kita perjalanan, terasa dah ke badan. Ketika di perjalanan sama, itu yang kita bawa itu berasa ada yang membebani. Dan pundak saya pun kerasa waktu itu. Pundak kerasa sampai di pos terakhir itu masih kerasa. Jadi kita itu kayak orang bawa di tandu itu sekitar 4 orang lah. Dan itu pun gantian sama tim. Dan tim pun juga sama, ceritanya ya sama. Apa ya? Ini beratnya beda, intinya beda itu. Ya kalau masalah berat dosa atau ini kita nggak ada yang tahu. Cuman kita ngerasain bawa ngangkap almarhum jenazah itu banyak halangannya. Terakhir itu di pos berapa dia nampakin di jalur ya, di jalur nampakin. Ini nampakin almarhumah? Beda. Beda. Apa tuh? Yang lihat itu saya tuh rambutnya panjang. Nah, posisinya otomatis cewek. Itu cewek. Itu di jalan dan sempet dia itu mau naik ke tandu si cewek ini. Itu mungkin mau nambahin beban itu. Alhamdulillah sama tim ditutup, walaupun kita masih berat di atas, ya udah kita jalani. Dalam artian jangan sampai numpuk lagi, karena kita juga udah lelah. Itu udah lelah,
dan intinya udah capek dan pengen cepat sampai biar tim bisa istirahat. Itu sepanjang jalan banyaklah halangannya. Itu halangannya ketika jalan sekitar baru berapa langkah itu udah berbeda rasanya. Itu setiap pos-posnya gitu. Setiap pos punya cerita. Itu yang agak lumayan itu di Rawadenok 2. Kenapa tuh? Ya mungkin kalau dari secara hal ini dia iseng di situ tuh. Iseng ya kayak orang jahil lah gitulah isengnya gitu ya, entah kadang nampakin tapi dia balik lagi. Itu sama kayak yang di bawah tuh di telaga warna sama, itu juga iseng itu. Dan nyampe sini ya alhamdulillah sih, walaupun banyak halangan rintangan dengan di luar kasat mata, ya kita ya udah mau nggak mau ya kita harus tempuh dan kita lanjutin ke bawah gitu. Dan si anaknya ini udah dibawa duluan. Udah dibawa duluan sama tim. Intinya yang di belakang itu hanya bapaknya aja. Di belakang bapaknya dengan tim. Anaknya 2 ini udah dibawa turun. Ketika tim udah datang juga kita datang, anaknya masih ada. Tapi ketika mulai jalan, anak dibawa duluan. Itu. Dan anaknya 1 digendong. Karena biar lebih cepat. Kalau kakaknya dia udah dewasa, kakaknya. Jadi jalan dah. Itu. Walaupun pikirannya kosong. Itu. Ya mungkin dia kosong itu ya karena kehilangan sesosok bapak. Itu sih tahun 2017 ya. Iya, berarti sampai bawah itu subuh jam berapa tuh? Sekitar 4:30 atau jam 4 lah. Oke. Dan saya pulang ke rumah itu setengah 6. Nah, mohon maaf nih Kang, kalau jenazah udah sampai di bawah nih ya, proses setelah sampai di bawah itu langsung dibawa ambulan atau ada otopsi dulu? Dibawa ambulan langsung. Dibawa ambulan. Ambulan untuk ya mungkin semacam otopsi atau dan lain-lainnya itu urusannya RS. Kita tugasnya dari atas sampai bawah, mungkin kita naikin ke ambulan, udah segala macam. Itu urusannya langsung sama RS. Itu untuk di autopsi atau dan lain-lainnya gitu. Nah, ini kan Kang Jejeng nih sebelum mengevakuasi kisah yang ini diceritakan sebelumnya di Bogornya ada evakuasi juga. Itu evakuasi bencana atau apa? Kalau nggak salah lagi bencana juga. Itu kalau nggak salah lagi longsor juga. Longsor. Waktu itu saya di Bogor berapa hari ya? 5 hari. 5 hari. Itu 5 hari. Ketika saya mau pulang dulu ya dapat informasi dari sini. Dan waktu itu ke anak sama bapak ini yang survivalnya atau yang botol kosongnya. Ini bapaknya itu malam tahun baru. Berarti pergantian tahun dari 2017 ke 18? Akhir Desember. Itu. Nah, Kang Jejeng kan sering terlibat dalam kegiatan atau aktivitas seperti evakuasi segala macam ya. Ini menjadikan momen pertama saat proses evakuasi jenazah yang diangkat 4 orang nggak kuat, atau memang ada cerita-cerita sebelumnya yang mungkin lebih di luar nalar lah? Ya. Kalau untuk angkat jenazah sih
apa ya, sebelum itu juga udah ngerasain. Nah, walaupun bukan botol kosong, kejadiannya walaupun bukan di hutan atau di gunung, itu suka ada aja gitu, yang sedikit agak ganjal itu suka ada aja, gitu. Walaupun yang bukan MD atau botol kosong, ketika kita evakuasi yang sakit pun, otomatis kan pikirannya kosong. Itu kadang suka ada aja yang ngikutin. Walaupun orangnya sehat ya, keadaan sakit tapi ya, bukan botol kosong. Ada aja. Sering tuh ya? Sering. Itu. Oke, jadi memang selama beraktivitas atau menekuni kegiatan kayak evakuasi segala macam, beberapa pendaki atau di hutan ataupun di air, banyak hal-hal yang di luar nalar dialami oleh Kang Jejeng tersendiri. Betul. Gila. Tapi di sini Kang Jejeng, kita tidak bahas tentang horor dulu, kita balik tentang Kang Jejeng tersendiri nih. Nah, sudah berapa lama tuh Kang Jejeng menggeluti atau menekuni kegiatan SAR lah? Berapa lama ya? Lumayan cukup lama. Kebetulan ya posisi kita juga di kaki gunung juga. Satu itu, kedua juga saya sendiri itu kalau ada bantuan dalam artiannya minta tolong, saya akan turun. Insya Allah saya akan turun selagi saya masih mampu dan lagi santai. Insya Allah saya akan selalu turun. Oke, dan ini dari hati nurani tersendiri. Betul. Betul. Nah, berarti memutuskan untuk terjun dalam kegiatan tersebut dari hati nurani itu. Betul. Nah, ini kan evakuasi kan gak jauh-jauh tentang bersentuhan dengan beberapa. Nah, pertama kali atau sampai saat ini ada nggak sih rasa kayak takut segala macam, atau pernah dihantuin oleh beberapa yang sudah dievakuasi Kang Jejeng? Ketika yang merasa dihantui atau bisikan ke telinga itu waktu kejadian di mana saya lupa kejadiannya. Itu yang arah mau ke jalannya ya Jalan Raya Sukabumi. Itu ada orang ketabrak dengan mobil kontainer. Maaf. Dan itu berceceran di jalan. Dan si kendaraan ini kabur. Ninggalin si korban ya? Ninggalin si korban. Ada salah satu aparat itu nggak berani ngambil. Ya mungkin kalau secara aturan ya mungkin seperti itu ya mungkin. Tapi kalau kalau saya posisinya nggak bisa karena lihatnya juga saya udah nggak tega dan udah benar-benar berceceran hancur gitu ya? Hancur di jalan raya itu hancur. Itu saya mengutin, kebetulan saya nggak bawa sarung tangan. Itu saya bungkus pakai plastik tangan saya. Dibungkus pakai sarung tangan. Iya. Dan mengutin dalaman pala kayak mata, kayak polonya. Ya, saya masukin ke plastik dan saya minta disaksiin dan kebetulan aparat masih ada juga dan aparat menghubungi ke pihak RS segala macam. Udah dimasukin semua, ya datang pihak RS langsung dibawa. Itu. Nah, yang merasa bisikan itu yang pernah saya alami ketika kejadian malamnya enggak. Yang saya alami itu jeda berapa hari, 2 hari atau 1 hari saya lupa. Itu saya nggak bisa tidur. Karena terbayang dengan wajah yang hancur. Dan keduanya, ya saya juga mengutin.
ada salah satu, kalau nggak salah, pas ketika saya mengutin si korban ini di celana itu kecelakaan. Oh ya. Kata orang tua dulu, apa ya, mungkin itu pun juga bisanya mungkin minta tolong si orang korban ini minta disempurnain apa gimana. Ada yang seperti itu karena mungkin tubuh dia nempel, masih nempel tuh. Makanya beres itu saya langsung karena posisinya apa ya, tidur nggak tenang karena minta tolong, terus minta disempurnain, terus minta tolong orang tersangkanya minta cepat ketangkap, seperti itu. Karena ya udahlah, karena emang posisinya saya nggak mau lebih jauh lah ya. Akhirnya beres segala macam dan cuci, beres di 3-4 hari biasa lagi. Itu. Nah, kita balik lagi nih tentang evakuasi tahun 2017 di Gunung Gede nih, Kang Jejeng nih. Nah, ini kan dapat informasi ya. Terus kalau misalkan ada nggak sih beberapa prosedur sebelum kita evakuasi? Kan tadi ada kronologisnya ya. Ya. Kronologisnya itu kalau dalam SAR itu seperti apa sih Kang Jejeng? Kronologisnya itu ketika lapor, rata-rata nih yang laporan bukan rombongannya, rata-rata. Ada yang dengan satu tim rombongannya, ada yang di luar rombongan tersebut. Ada rata-rata laporan itu ada di jalur, mungkin letaknya di Kukus 1 atau Kukus 2 atau Kanang Batu itu. Jadi laporan ada yang sakit, ciri-cirinya, jumlah rombongannya, terus alamat si pendaki tersebut, jenisnya itu contoh perempuan, alamatnya di Depok, rombongan sekian orang, dia butuh pertolongan, terus intinya dia bilangnya sakit. Rata-rata seperti itu dulu sih. Rata-rata. Enggak langsung bilang ada yang MD gitu kan? Enggak, kita laporan itu suka berbeda, dalam artian berbeda. Orang yang pertama laporan A, datang lagi laporannya B gitu. Nah, kadang gini, laporan A dengan laporan B ini mungkin dari A laporannya yang awal, ketika ketemu dengan B mungkin dia posisinya sudah mulai bisa jalan. Ada yang seperti itu, ada yang stuck di satu titik, ada yang seperti itu. Jadi kita sinkronkan dulu gitu, kita sinkronkan. Tapi walaupun kita sambil mengumpulkan data, tim kita udah siapin untuk prepare dari alat-alat evakuasi, mungkin dari P3K, tandu, webbing dan lain-lain, kita siapin sama tim. Gitu. Ketika kalau kita dapat lagi laporan, tim udah bergerak, walaupun dari laporan satu atau si A dengan si B yang berbeda, tim udah mulai bergerak ya untuk memastikan keadaan sakitnya kayak gimana, terus jenis kelaminnya kayak perempuan atau laki-laki. Ketika udah nyampe tim pertama, ditangani dulu. Kalau andaikan hanya ankle ya, kita ambil contoh yang kecil dulu nih. Ambil contoh yang kecil dulu. Ankle kena, kita PP dulu, nggak sembarangan datang langsung naik ke tandu ya, nggak. Kita PP dulu, habis di PP mungkin jeda berapa menit ya untuk refleksi kaki survival ini. Nah, ketika evakuasi berjalan atau PP berjalan,
Kita coba tes jalan dulu. Dia gerakin dulu kakinya di tempat, refleks dulu kakinya. Kalau udah enakan, kita nggak perlu pakai tandu. Jadi kasih treatment dulu nih. Seperti itu. Andaikan kita trouble lagi orang yang tersebut, kita PP sekiranya PP kedua udah nggak memungkinkan, karena biasanya rata-rata yang kedua kalinya itu yang agak fatal. Itu udah nggak bisa jalan, baru kita tandu. Jadi ada beberapa step-stepnya. Betul. Nah, nanti ketika ditandu dengan 4 personil atau 3 personil, sambil minta bantuan sama tim rombongannya 1 orang. Kita selama perjalanan itu kita kontak ke bawah, minta kontak ke bawah, tolong kirim personil, karena posisi kita jaraknya jauh dan nggak mungkin kita harus sampai ke bawah dengan kondisi malam, fisik agak kekuras. Kita laporan minta personil lagi. Personil dikirim. Itu personil kedua ya. Personil kedua dikirim dengan jumlah 5 orang. Kirim, nanti saling tektokan aja. Saling tektokan, betul seperti itu. Nah, selama kegiatan evakuasi ada nggak sih, Kang Geng? Ini agak sensitif ya. Ada ritual-ritual khusus nggak sih? Misalkan lagi mencari survival nih, hilang di hutan atau gunung, nggak ketemu berapa hari. Itu dalam SAR ini ada nggak sih ritual-ritual yang khusus gitu? Ada dua opsi. Ada 2 opsi. Pertama, tim yang akan turun. Tim turun, letaknya di mana? Letak terakhir ya, dengan pisah dengan rombongan nih. Andai kan ada 5 orang rombongan, mungkin 1 atau 2 orang terpisah. Baru terpisah. Nah, baru kita tanyakan terakhir di mana ketemu. Kita selisih dulu di situ, kita telusuri di situ, di titik terakhir dia ketemunya atau pisahnya. Nah, di situ baru dengan tim, nanti tergantung tim yang akan turun berapa personil dulu. Seperti itu. Terus ada saya briefing dulu, bikin formasi. Untuk formasi ada sistem segitiga atau kalau di air baygon. Kalau di air baygon itu formasinya ya, formasinya baygon. Kalau di hutan itu macam-macam sih, kalau untuk formasi macam-macam. Dengan segitiga, terus nanti patokan di mana ujungnya. Jadi contoh di sini kita nyebar 3, ada yang kanan, kiri, dan tengah. Nah, nanti patokannya di mana? Di seperti nyisir gitu. Itu yang dibilang segitiga atau bisa dibilang baygon juga. Itu. Dengan kita menanyakan ke temannya itu ciri-cirinya seperti apa, pakaiannya terakhir yang dia pakai. Itu terus jejak si survival ini, jejaknya kita ikuti. Dalam artian jejak baru dengan jejak lama itu akan berbeda. Kalau di tanah ya, kalau di tanah itu akan berbeda. Jejak baru dengan lama itu akan berbeda. Seperti itu. Tapi tetap di samping itu pun kita tetap akan koordinasi dengan yang di bawah. 1 hari atau 2 hari itu konfirmasi nggak bisa diketemukan, itu kita minta bantuan sama yang bisa dibilang orang pintar. Oh, berarti ada tuh ya? Ada. Contohnya kalau nggak salah, bukan contoh ya, pasti semua setiap wilayah dan setiap daerah pasti ada kearifan lokalnya. Dan di Gunung Agung pun juga sama. Di Gunung Agung pun juga itu sampai berapa orang pintar turun itu. Dan di sini
kalau ada 2 orang atau 3 orang, ada 1 orang juga orang pintarnya. Itu kita minta bantuan dengan orang itu, gitu. Kita minta bantuan. Tetap sih kalau secara berdoa mah tetap sama Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Cuman kita ikhtiar, semoga ada titik terang. Itu kita minta bantuan. Selama proses evakuasi atau pencarian orang yang hilang, dengan bantuan orang pintar kita akan tektokan komunikasi. Itu kadang ya orang tersebut itu rata-rata sih pikirannya kosong, yang menyebabkan tersesat. Kebanyakan orang kosong, ngelamun, itu cepat masuknya, cepat masuk dan bisikan yang kiri kanan, wah bla bla bla, bisikan yang negatif lah, negatif sugesti, ya. Itu. Nah, di sini dia apa ya? Mungkin secara ininya dia akan bangun ya dia akan mengikuti jalur dengan berbeda. Oke. Itu. Jadi memang ada beberapa ritual khusus saat proses pencarian itu survivor di hutan maupun di air nih. Betul. Nah, oke nih, Kang Jejeng, silahkan diminum kopinya dulu, Bang. Oh iya, dingin soalnya nih kopinya. Ya, dingin nih. Nah, Kang Jejeng kan memang udah lama di sini ya. Nah, menurut Kang Nggak lama sih. Ya, maksudnya dari lahir sih di sini. Nah, menurut Kang Jejeng tersendiri nih, kan banyak beberapa kasus di dunia pendakian, evakuasi, bahkan MD, itu kan mempunyai sebabnya nih. Nah, kalau misalkan nih ya, ada pendaki yang udah naik, simaksinya misalkan 2 hari nih, tapi sampai 3 hari, 4 hari, nggak ada kabar atau nggak ngelapor lagi. Nah, itu hilang tuh. Nah, itu gimana tuh prosesnya tuh? Ini kan ibaratnya pendaki ilegal lah ya. Betul. Tetap ditanganin atau enggak? Tetap kita akan tangani. Walaupun legal atau ilegal, tetap kita tangani. Oke, kalau dari kan secara simaksi 2 hari. Naik Sabtu, turun Minggu. Minggu paling sih rata-rata dia laporan dulu sih. Laporan dulu, rombongan sekian orang. Tapi nggak di hari itu. Paling laporan kita udah keluar nih, udah turun dengan jumlah 10 orang. Tapi tim masih di belakang. Saya turun duluan. Laporan seperti itu. Jam 12 udah mulai ke sini. Udah masuk hari Senin. Belum ada kabar. Pasti si orang ini akan laporan lagi. Kita tetap akan tanggapi dulu, datanya di realin dulu lengkap segala macam. Di sisi samping itu juga tim akan briefing. Kita tunggu sampai dengan jam berapa nih, atau sampai sore lah Pak kawan. Belum kunjung turun, tim akan bergegas. Oke, jadi tetap ditangani. Tetap ditangani. Itu. Ya, jadi nggak pilih-pilih nih ya. Nggak. Walaupun simaksi ataupun nggak simaksi tetap ditangani kalau misalkan ada terjadi crash saat pendakian lah ya. Saat. Oke nih, Kang Jejeng, terima kasih banget udah mau berbagi kisah. Ini kisah sangat gila buat sih menurut gue. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus berikutnya di bulan-bulan atau tahun berikutnya, Kang Jejeng ya. Nah, ini kan memang ada dokumentasinya, Kang Jejeng, saat proses evakuasi tersebut ya, Ki ya. Nah, nanti minta izin ini dokumentasinya boleh dilampirkan saat proses evakuasi. Ketika kita evakuasi tetap dokumentasi. Oh, ada dokumentasi ya? Tetap selalu dokumentasi buat laporan dan intinya langsung buat laporan ke pihak pos juga. Iya. Ini nggak apa-apa nih Kang Jejeng ya, dilampirin nanti di video ini ya, di kisah ini ya. Dokumentasinya. Untuk dokumentasi boleh, mungkin nggak bisa banyak karena posisi yang jujur untuk dokumentasi di HP saya karena sedikit ke riset foto-fotonya. Jadi banyak yang hilang ya? Banyak yang hilang. Nanti bisa sama tim juga sih untuk foto. Cuma yang pernah saya ngalami evakuasi yang saya pernah dikencingin pernah. Dikencingin gila. Bukan dikencingin ya, bisa bilang bisa dikencingin juga sih. Dikencingin apa nih Kak Jejeng? Ketika kita evakuasi, saya waktu itu naik ke Gunung Slamet.
tahun berapa ya itu lupa juga sih saya. Dikencingin nih? Itu dia mungkin orang yang udah nggak sadar, kencing di celana. Oh. Bukan kencingin sengaja ya. Itu kejadiannya itu hari Jumat. Kata saya jangan langsung turun, posisinya Jumat lah. Itu nanti kita jam 1 dan di atas pun cuaca nggak mendukung. Jam 1:30 baru kita turun ke pos 5. Ketika nyampe, lihat sih saya nyampe duluan. Pertama dia duluan maksa. Dia nyampe dulu jalan duluan dari puncak. Ke saya ya udah hati-hati. Karena ini kalau dari secara ini jamnya beda gitu kata saya. Itu dia turun tuh dengan jumlah 2 orang atau 3 orang, saya lupa lagi, dan posisi ada cewek. Itu ketika dia turun dari puncak sampai bawah itu sampai Pelau. Itu ketutup sama kabut. Dan dia beda jalur. Nah, ketika saya turun jam 1:20, kita turun sama tim, sama rombongan saya. Yuk kita lanjut turun, karena ini udah jam 1 lewat. Kita turun, berjalan, sudah nyampe di batas petegasi. Ada orang yang minta tolong. Teriak-teriak, nyamperin saya, dan saya tanya, berapa orang? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. 2 orang, tapi yang lain udah turun katanya. Sekitar 1 orang nggak mungkin turun. Ini yang beda jalurnya ada ceweknya katanya. Itu ada ya, sempat cerita itu. Ya udah, saya tungguin, nanti saya akan panggil. Kalau panggil teriak kan takutnya nggak kedengaran juga. Saya menggunakan periwit. Oh iya, periwitan. Periwit dengan pakai sandi juga. Itu tetap kita nggak bisa mendengarkan suara balik lagi. Akhirnya saya memutuskan turun duluan, periwit saya kasih ke tim yang paling belakang, ke tim sweeper, sambil pantau. Saya turun duluan karena bawa rombongan juga. Minimal rombongan saya nyampe duluan, istirahat tenang, saya akan memutuskan balik lagi. Jeda nyampe di pos 5 itu sempat istirahat sekitar setengah jam atau 1 jam, karena saya harus memulihkan dulu stamina buat balik lagi ke atas. Nggak lama, dari sekitar setengah jam atau 1 jam, ketemu turun sama tim yang belakang turun, nyampe. Akhirnya bener sih, cewek yang di puncak saya diwanti-wanti hati-hati. Itu ya sedikit sih orangnya ngeyel orangnya. Balik lagi karakter masing-masing. Betul, itu. Nah, iya sih, memang ada sebabnya pastinya. Betul. Oke nih Kang Jejeng, sebelum kita mengakhiri cerita, Kang Jejeng punya pesan-pesan nggak, khususnya pesan-pesan untuk para pendaki nih yang mau naik Gunung Gede Pangrango nih, harus seperti apa dan kayak gimana? Silakan Kang Jejeng. Kalau untuk di pendakian sih, mungkin semua udah pada paham sih ya. Safety-nya, tapi lebih baik tingkatkan lagi safety-nya, SOP-nya pakai. Satu itu. Kedua, ego itu hilangkan. Dan lihatlah situasi kondisi cuaca dan fisik kita, terutama fisik kita ya. Fisik kita punya riwayat penyakit apa nih diri kita, bawalah obat khusus. Intinya untuk perlengkapan
tingkatkan lagi safety-nya. Gitu. Dan ketika di perjalanan ya semua ego hilangkan lah. Jangan ego dimunculkan, hilangkan. Itu paling itu. Ya kebanyakan sih ya pendaki sekarang hanya dia modal perlengkapan, naik, foto, tapi bukan seperti itu. Kebanyakan minimal kalau bisa jangan seperti itulah gitu. Manajemennya lah pakailah. Dari segi manajemen perjalanan, manajemen logistik, itu harus diterapkan gitu. Mengenai masalah cuaca, dari pendaki entah mau naik gunung mana aja, kalau mempunyai kontak orang base camp, mintalah informasi cuaca di sana gimana. Seperti itu. Dari dia si pendaki atau si calon pendaki ini bisa prepare. Itu karena nggak mungkin orang naik dengan jumlah beberapa orang, nggak mungkin satu orang nggak punya nomor kontak base camp. Ya, apalagi sekarang udah gampang lah diaksesnya. Betul, sekarang udah buka aja udah muncul semua itu. Nah, kalau misalkan nih Kang Jejeng nih, ada yang nanya nih, bisa nggak sih minta diantar naik Gunung Gede nih bareng Kang Jejeng? Itu bisa tuh Kang Jejeng? Insya Allah. Bisa tuh ya? Insya Allah. Nanti saya temenin. Ya, yang tadi saya bilang, kalau kita nggak sibuk di dunia luar, insya Allah saya temenin. Bisa ya? Insya Allah. Nanti mungkin nomor Kang Jejeng atau kontak WhatsApp-nya bisa ditaruh di deskripsi, boleh tuh Kang Jejeng? Boleh. Oke, jadi bagi teman-teman semua nih yang mau naik Gunung Gede, pengen di-guide-in sama Kang Jejeng, bisa banget nanti link untuk nomor kontaknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak nih Kang Jejeng. Semoga teman-teman semua yang menonton kisah ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan teruntuk almarhum yang dikisahkan kali ini, semoga ditempatkan surganya Allah Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Oke, dari gue Indra, kurang lebih maaf, nggak ada pesan-pesan lebih lanjutnya. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.